Shalom. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa agar hati dan pikiran kita tenang sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kita berdoa secara masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita belajar akuntansi dengan topik analisis transaksi dan menyusun jurnal umum. Sebelum kita masuk ke topik, izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Kristanti Oktasyotasoid. Kalian bisa panggil saya Tanti atau Miss Tanti. Saya berasal dari Medan dan saya beragama Katolik. Saya lulusan dari kampus swasta yaitu Universitas AKBP Nomensen Medan dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Di prodi Pendidikan Ekonomi ini saya juga mempelajari akuntansi dan kebetulan saya suka terhadap pembelajaran akuntansi. Makanya saya bisa hadir di sini bersama kalian belajar akuntansi. Sebelum kita masuk ke analisis transaksi dan menyusun jurnal umum, kita harus mengetahui ini siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu transaksi. Transaksi ini sangat penting. Kenapa? Tanpa terjadinya transaksi, maka perusahaan tidak bisa mencatat laporan transaksi. Tidak ada kerja, itu maksudnya. Jadi, setelah kita transaksi, kita akan catat ke jurnal. Jurnal ini terdiri dari dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum itu untuk usaha bagi jasa, sedangkan jurnal khusus untuk usaha dagang. Setelah kita ke jurnal nih kedua, kita posting ke buku besar. Setelah dari buku besar, kita posting ke neraca saldo. Setelah ke neraca saldo, kita posting ke jurnal penyesuaian. Setelah ke jurnal penyesuaian, kita posting ke neraca saldo setelah penyesuaian. Oh ya, posting itu kita catat ya. Jadi kita catat. Jadi siklus akuntansi itu yang diperlukan itu mencatat. Karena jikalau kita tidak mencatat, maka kondisi keuangan kita pun tidak stabil. Pencatatan itu sangat penting. Jadi tadi dari neraca saldo, setelah penyesuaian kita posting ke laporan keuangan. Setelah dari laporan keuangan, kita posting ke jurnal penutup. Setelah dari jurnal penutup, kita posting ke neraca saldo setelah penutupan. Lalu kita posting ke terakhir jurnal pembalik. Selanjutnya kembali lagi ke transaksi. Begitulah siklus akuntansi. Nah, setelah kita dari mempelajari siklus akuntansi, kita lanjut ke jurnal umum. Jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan sebuah bisnis atau usaha yang terjadi dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan oleh pihak organisasi. Jadi, jurnal umum ini digunakan untuk usaha jasa, di mana kegiatan kita dari kita menanam modal, jasa yang kita lakukan, kita catat di dalam jurnal umum. Baik, setelah jurnal umum, kita lanjut ke fungsi jurnal umum. Fungsi jurnal umum ini ada 5, yaitu 1, fungsi historis. Semua transaksi yang dibuat dalam jurnal ini akan disusun berdasarkan periodenya. Jurnal tersebut menggambarkan aktivitas harian perusahaan yang dilakukan berurutan terus-menerus. Jadi, historis ini tuh kayak pencatatan yang kita lakukan setiap hari. Setiap kita melakukan kegiatan yang mengatasnamakan usaha kita, yang mengeluarkan uang, mengeluarkan jasa, jadi kita perlu mencatatnya di buku pencatatan supaya kita tahu bagaimana stabilitas keuangan kita. Yang kedua itu adalah fungsi pencatatan. Umumnya fungsi ini akan menampung semua transaksi umum yang terjadi dalam suatu bisnis untuk perusahaan. Dengan begitu, segala transaksi seperti biaya, perubahan modal, pendapatan, dan kekayaan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal. Sebelum itu, kalian tahu kan apa saja yang
yang menjadi bagian-bagian dari akuntansi, yaitu aset, pendapatan, biaya atau beban, lalu utang, modal, dan priv. Fungsi pencatatan ini kita lakukan untuk kita bisa mencatat transaksi. Seperti yang saya bilang itu, pencatatan itu sangat penting di dalam akuntansi. Karena tanpa adanya pencatatan, kita tidak bisa mengelola keuangan, tidak bisa mengelola usaha yang sedang kita bangun. Sehingga kita bisa bangkrut gitu. Yang ketiga dalam fungsi jurnal umum ini adalah fungsi analisis. Meski di dalam fungsi analisis ini terlihat catatan buku harian, tapi dengan adanya analisis ini kita bisa menginput data pada jurnal umum yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Jadi setiap kita melakukan kegiatan, jadi kita harus menganalisis nih kegiatan apa yang kita lakukan, supaya kita tanda apa-apa saja yang kita perbuat, kayak melakukan jasa, pendapatan yang kita dapat berapa, jadi kita catat. Dan itu kita analisis di dalam akuntansi, bisa disebut dengan kas pada pendapatan. Kenapa pendapatan terakhir dibuat dan duluan di kas? Karena pada umumnya kas itu terletak pada debit dan pendapatan terletak pada kredit. Itu di dalam akuntansi. Dan itu juga memang udah aturan umum di dalam akuntansi. Jadi debit duluan diucapkan, baru kredit, kas pada pendapatan. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi instruksi. Fungsi instruksi ini terletak pada proses penginputan data dalam pembukuan besar. Jadi kan, jurnal umum ini yang tadi kita bicarakan di siklus akuntansi, kan setelah jurnal itu kita akan mencatat ke buku besar. Nah, di buku besar ini kita akan tahu posisi dari akun-akun yang kita catat. Itu berada di debit atau di kredit gitu. Peletakannya itu sudah semakin terarah, makanya disebut dengan fungsi instruksi. Dari jurnal umum ini kita harus mencatat dengan baik. Tidak bisa asal-asalan. Karena dari jurnal umum inilah petunjuk untuk pencatatan selanjutnya. Jadi kalau kita mencatat asal-asalan, maka selanjutnya pun asal-asalan. Jadi dalam akuntansi ini tidak bisa asal-asalan. Harus sesuai dengan instruksi petunjuk. Selanjutnya dengan fungsi informasi. Fungsi informasi ini merupakan informasi yang detail terhadap catatan transaksi perusahaan yang pernah terjadi. Dalam jurnal ini, pihak eksternal dan internal juga dapat menemukan berbagai informasi yang relevan terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, yang saya katakan tadi, kan kita mencatat. Fungsi paling utama dalam fungsi jurnal umum ini adalah pencatatan. Jadi, kita itu mencatat nominal, mencatat setiap kegiatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita mencatatnya dengan baik dan benar, angkanya juga pas, peletakannya juga pas, debit dan kredit, sehingga pihak internal dalam perusahaan dan eksternal perusahaan juga bisa mengetahui bahwa perusahaan yang mereka jalanin itu, yang mereka lakukan itu baik, berjalan dengan baik, dan kondisi ekonominya juga baik. Jadi penting di dalam ketika kita membuka usaha, kita harus mencatat kondisi keuangan, segala transaksi ke dalam jurnal dengan baik. Jadi kalau kita memang mengikuti pencatatan jurnal akuntansi, memang sih setiap kita membuka usaha sangat diperlukan untuk pencatatan setiap transaksi yang kita lakukan, agar kita tahu gimana kondisi ekonomi suatu usaha yang kita bangun. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa di dalam akuntansi ini terdapat akun-akun, terdapat peletakan akun-akun, dan jenis dari akun-akun tersebut. Itu bisa disebut dengan analisis akun. Di dalam akuntansi ini yang paling umum itu terdapat, yang tadi saya bilang itu adalah 6 akun. Pertama, harta. Peletakan harta atau aset ini berada di debit.
Pada umumnya itu harta itu berada di debit, berkurang berada di kredit. Contoh dari harta atau aset ini terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, persediaan, peralatan, tanah, gedung, kendaraan, sebagainya yang kelompok dari harta yang kita miliki ya. Yang kedua itu utang. Utang bertambah itu berada di kredit, dan umumnya pun akun ini terletak pada kredit, berkurang berada di debit. Adapun jenis utang yaitu utang usaha, utang gaji, utang bank, utang dagang, utang lainnya sebagainya, karena masih banyak lagi nama-nama atau jenis dari akun utang ini di dalam akuntansi. Karena kita belajar di jurnal umum, yang paling umum dilakukan pengutangan di jurnal umum ini yaitu utang gaji, utang usaha, dan utang bank. Kalau utang dagang itu di bagian jurnal khusus. Selanjutnya di akun ketiga yaitu beban atau biaya. Beban pada umumnya atau akun normalnya itu berada di debit, dan kalaupun bertambah itu berada di debit, sedangkan berkurang berada di kredit. Jenis dari beban ini adalah beban membayar gaji, beban ini bisa disebut dengan membayar ya, membayar gaji, beban membayar air, listrik, telepon, segala jenis membayar, itu bisa disebut dengan beban. Selanjutnya kita masuk ke pendapatan. Pendapatan ini akun normalnya berada di kredit. Kalaupun dia bertambah, pendapatan yang kita punya itu bertambah, itu berada di kredit. Sedangkan berkurang berada di debit. Adapun jenis dari pendapatan ini yaitu pendapatan sewa, pendapatan usaha, dan akun pendapatan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke akun modal. Akun modal ini bertambah berada di kredit. Akun normalnya pun berada di kredit, sedangkan berkurang berada di debit. Adapun jenis dari modal ini untuk jurnal umum yaitu modal usaha, ekuitas, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pref atau tulisannya itu seperti prive. Kalau dia bertambah berada di debit, kalau dia berkurang berada di kredit. Dan akun normalnya ini ya, peletakan umumnya ini berada di debit. Ini biasanya kita mengambil biaya kita sendiri untuk keperluan pribadi. Maksudnya nih kita usaha kita ini berkembang lah. Jadi kebetulan ada insiden terjadi, kita mengambilnya itu dari uang usaha kita. Jadi kita mengambilnya dan peletakan di dalam pencatatan akuntansinya itu berada di debit pada kas. Kasnya kan berkurang, jadi seperti yang tadi saya bilang, kas berkurang berada di kredit, prive bertambah berada di debit. Jadi debit pada kredit. Kembali lagi, debit duluan disebutkan baru kredit. Di dalam akuntansi selalu debit yang selalu diucapkan, baru kredit. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan jurnal umum. Sebelum kita mencatat transaksi jurnal umum, kalian harus tahu kolom-kolom di dalam jurnal umum. Nah, pertama itu adalah nama perusahaan. Di garis pertama itu adalah nama perusahaan. Kalian bisa lihat gambar yang akan saya berikan. Yang pertama itu nama perusahaan yang sedang kita bangun, yang sedang kita jalani. Yang kedua adalah jurnal umum. Ini adalah nama dari siklus akuntansi yang kita lakukan. Misalnya kita sedang melakukan pencatatan jurnal umum, maka jurnal umum kita buat di bawahnya, di bawah dari nama perusahaan. Jadi nama perusahaan, jurnal umum, baru periode. Periode ini adalah bulan dan tahun kapan kita melakukannya. Jadi misalnya kalau kita melakukan bulan November, maka dicatat November 2024. Selanjutnya kita masuk ke kolom-kolomnya. Kolom-kolom di dalam jurnal umum ini terdapat dari 6 kolom. Yang pertama tanggal, yang kedua nomor bukti. Ini nomor bukti ini tergantung kitanya mau mencatat atau enggak, tapi memang harus penting dicatat di dalam perusahaan.
Yang kedua, nama akun, keterangan atau keterangan. Nama akun itu seperti kas, beban, priv, modal, pendapatan, utang, kita catat di dalam nama akun atau keterangan. Baru ref ini nomor, baru peletakan debit dan kredit. Setelah itu kita masuk ke contoh soal. Baik, contoh soal membuat jurnal umum perusahaan dagang PT Jaya Abadi per Maret 2018. Untuk tanggal 1 Maret 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaan PT Jaya Abadi. Maka ini terjadi transaksi kas pada modal. Jadi kas di luar, kas sebanyak 500 juta pada modal sebanyak 500 juta. Yang kedua, tanggal 5 Maret 2018, dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama satu tahun. Seperti yang tadi saya bilang, kata membayar berarti itu masuk ke akun beban. Jadi, beban sewa terhadap kas. Kenapa kas di bawah terakhir disebutkan? Karena kas kan berkurang. Kalau kas berkurang berada di kredit. Jadi beban sewa sebesar 20 juta, kas berkurang sebesar 20 juta karena kita membayar sewa kantor untuk 1 tahun. Yang ketiga itu adalah tanggal 10 Maret 2018, membeli peralatan kantor sebesar 10 juta, baru dibayar 5 juta secara tunai dan selebihnya secara kredit. Nah, yang bertambah di dalam transaksi ini adalah yang berada di debit ya. Yang pertama itu adalah peralatan. Karena peralatan itu kita beli, so pasti kan aset kita bertambah. Jadi karena peralatan itu bagian dari aset atau harta, berada di debit sebesar 10 juta. Lalu baru dibayar sebesar 5 juta secara tunai. Nah, baru dibayar. Jadi kita akan mengurangi kas karena kita mengeluarkan kas untuk membayar peralatan itu sebesar 5 juta. Kas berkurang sebesar 5 juta. Sisanya kan kita anggap utang. Jadi utang itu akun normalnya atau bertambahnya itu berada di kredit. Maka di bawah kas itu kita catat utang sebesar 5 juta. Jadi kesimpulannya, peralatan 10 juta, pada kas 5 juta, dan utang 5 juta. Di dalam akuntansi ini yang paling penting juga adalah kebalansan. Jadi debit dan kredit itu harus balance. Tidak boleh nggak balance. Harus balance atau seimbang. Lalu kita masuk ke soal keempat. Tanggal 12 Maret 2018, membeli perlengkapan sebesar 5 juta secara tunai. Nah, kita membeli perlengkapan untuk usaha kita. So, pasti akan terjadi penambahan aset sebesar 5 juta. Maka di dalam pencatatan jurnal umum, perlengkapan bertambah berada di debit sebesar 5 juta dan kas berkurang karena kita kan membelinya secara tunai. Kalau kita membeli secara tunai, maka kas kita akan langsung berkurang sebesar 5 juta. Jadi kas berkurang sebesar 5 juta atau kas berada di kredit karena harta berkurang itu berada di kredit. Jadi pencatatannya itu perlengkapan pada kas sebesar 5 juta karena sama-sama berkurang 5 juta. Sama-sama bertambah dan berkurang 5 juta. Kita lanjut ke nomor 5. Tanggal 25 Maret 2018, membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Membayar gaji. Jadi
kembali lagi yang saya bilang, kalau kita membayar itu termasuk ke akun beban. Jadi beban gaji pada kas. Kenapa kas? Kita kan membayar gaji, membayar pegawai kita sebesar 20 juta. Jadi kan kita mengeluarkannya dari kas. So pasti kas kita akan berkurang sebesar 20 juta. Beban gaji 20 juta, kas 20 juta. Jadi dapat disimpulkan beban gaji pada kas sebesar 20 juta. Terakhir ke nomor 6, tanggal 28 Maret 2018 dibayar transaksi tanggal 10 Maret 2018. 10 Maret. Jadi pada tanggal 10 Maret ini terjadi transaksi membeli peralatan kantor yang utang. Kan kita masih memiliki utang, jadi kita memiliki kewajiban untuk membayar. Maka yang terjadi di dalam jurnal umum ini, pencatatan jurnal umum ini, yaitu utang berkurang dan kas pun berkurang. Oke. Utang kalau berkurang itu berada di debit, sedangkan kas kalau berkurang berada di kredit. Jadi yang seperti saya bilang juga tadi, hal yang paling utama diucapkan adalah debit baru kredit. Karena utang berkurang berada di debit, maka utang sebesar 5 juta, kas berkurang sebesar 5 juta. Balance. Dapat disimpulkan utang pada kas berkurang sebesar 5 juta. Debit dan kredit harus balance. Lalu setelah itu kita totalkan, sama-sama kita totalkan masing-masing. Debit berjumlah 57 juta, kredit berjumlah 50 juta. Karena kita sudah selesai mengerjakan contoh soal dari pencatatan transaksi pada jurnal umum, saya sangat mengharapkan kepada kalian mencatat transaksi ini di dalam buku kalian masing-masing, supaya nanti ketika saya bertanya kembali mengenai peletakan dari akun-akun dan nama akun-akun, kalian bisa lebih paham. Dan juga saya akan memberikan soal yang dapat kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing agar lebih paham lagi bagaimana pencatatan transaksi pada jurnal umum. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutupnya, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Shalom.